Oke, pertama kita buka datanya di Excel terlebih dahulu. Lalu kita buka eViews yang 12 itu versi student like gitu. Nah, ini di X aja. Terus kalian ke bagian pojok itu ada file. Terus kalian pencet yang yang new. Terus ada di situ ada work file, itu pencet. Nah, di bagian work file struktur type itu kita dipencet dulu, pilih yang bagian balance panel, itu yang di paling bawah ya, itu pencet, kemudian kita lanjut ke bagian yang start date itu sama end date. Nah, ini kita start date-nya itu mulai kalau dilihat dari datanya itu mulainya dari 2016 sampai 2022. Nah, di number of cross section itu 7 itu karena dari 2016 sampai 2022 ya. Nah, udah semuanya keisi, kita lanjut klik ini, pencet aja oke. Nah, ini kan muncul datanya. Nah, kita balik lagi ke Excel-nya, kita lihat di sini. Ini kan ada data terus sama tahunnya gitu. Terus kita beralih ke quick. Terus ini pencet aja yang empty group atau edit. Nah, udah di copy datanya dari Excel, kita tinggal paste ya di. Nah, teman-teman udah, kita di sini tinggal paste yang tadi ya, yang tadi terus udah. Lalu kita di sini ganti ya namanya, itu diganti ke X1, terus rename ya, kita pencet yes, kemudian yang kedua juga ganti X2. Terus yes juga, yang ketiga juga, cuman yang ketiga ini digantinya ke Y ya teman-teman. Nah, setelah itu udah kita langsung close aja ini. Nah, di sini udah ada X1, X2 sama Y ya. Itu ditekan CTRL terus pencet lalu klik kanan. Nah, itu akan ada muncul open, terus kita pencet yang as equation ya teman-teman. Nah, di sini kita akan bikin rumus Y spasi C spasi X1 sama X2. Terus di atas itu ada panel option. Kita akan pencet panel option. Terus itu akan kita pilih yang fix. Nah, setelah itu kita klik OK ya. Nah, itu akan muncul hasilnya. Nah, udah, kita akan klik di bagian pojok itu ada tulisan view. Terus kita pencet yang uji cow ya teman-teman, karena kita di sini akan pertama kita uji cow. Nah, kita klik. Nah, ini kita muncul hasilnya ya teman-teman. Di sini kita udah ketemu ya hasilnya. Lalu kita di sini copy aja ya hasilnya. Terus klik OK. Kemudian setelah klik OK, kita akan ke Word untuk kita lihat data-datanya ya. Kita akan buka Word terlebih dahulu. Ini dokumen kosong, kita klik, kemudian kita paste aja ya yang kita tadi copy. Nah, itu adalah hasilnya 0,00. Lalu kita di sini buat penjelasannya ya, teman-teman. Nilai prop 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Jadi metode yang terpilih adalah model FEM ya teman-teman. Ini kita ketik dulu. Kemudian, nah setelah kita ketik, udah ketik penjelasannya semuanya. Setelah itu kita kembali lagi ke eViews-nya ya teman-teman. Nah, ini kita close dulu yang di Word. Nah, ini kita lanjut aja ke uji LM ya. Nah, di sini kita pilih panel optionnya itu yang fix. Yang non itu kita lanjut. Nah, udah keluar hasilnya, kita klik view ya teman-teman. Lalu di sini klik yang uji LM ya. Nah, kita klik, kemudian ini udah muncul ya hasilnya teman-teman. Nah, kita copy nih hasilnya, terus ini pencet aja OK. Kemudian kita pindah ke bagian ini. Kita copy aja, kita paste aja ya di Word. Terus setelah itu kita balik lagi ke
FUs-nya ya teman-teman. Nah, kita selanjutnya kan uji asumsi klasik. Di sini kita pertama pencet yang estimate, kemudian kita ke bagian panel option. Nah, sini kita pakainya non semua ya. Terus udah di ini klik OK ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bagian quick yang di atas, kita pencet, kemudian di sini kita klik yang grup statistik, kemudian di sini kita pilih yang correlation ya. Nah, kita klik, nah udah muncul seperti ini. Lalu kita, nah di sini kita hapus Y ya teman-teman, kemudian klik OK. Nah ini yes. Nah, ini udah muncul ya teman-teman, X1 sama X2-nya itu. Nilai koefisien korelasi itu harus lebih kecil daripada 0,85 ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke uji heteroskedastisitas ya teman-teman. Nah, kita udah klik yang X1, X2, sama Y. Setelah itu nanti jangan lupa setelah itu kita bisa seperti biasa ya teman-teman, kita klik kanan, kemudian kita pencet yang ini open, kemudian pencet yang as equation ya. Nah, kita pencet. Nah, ini kita akan bikin rumus terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa hapus yang Y sama C, kemudian kita ke bagian paling depan, kita akan buat rumus. Di sini kita ketik ABS kurung buka resid kurung tutup, kemudian spasi C X1 X2. Nah, udah. Setelah itu kita ke panel option. Kemudian ini kita, nah kemudian kita ini klik aja non semua, klik OK. Ini kita sudah uji heteroskedastisitas ya teman-teman. Nah, karena di sini yang lebih dari 0,05 yang itu adalah X2, jadi kita akan olah datanya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di sini kita akan lanjut olah datanya. Kita akan ganti ABS residnya menjadi Y. Nah, seperti itu. Terus kita karena di sini menggunakan metode CEM, kita ke panel option lagi ya. Setelah ini kita ke panel option. Nah, ini karena yang dipilih adalah CEM, kita non aja semuanya. Nah, lalu seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita klik yang actual, terus kita pencet yang residual graph. Yang nomor 3 ya, teman-teman semuanya. Nah, ketika sudah, ini kita copy ya. Seperti biasa kita copy, kemudian kita pindah ke Word. Ini copy terlebih dahulu, terus kita pindah ke Word ya teman-teman. Setelah itu kita akan lanjut ke mencari persamaan regresi data panel. Kita klik yang bagian paling atas ya teman-teman. Nah, yang itu bagian paling atas, kemudian kita lanjut ke view lagi, terus nah itu bagian paling atas, kemudian nah berikut ya teman-teman persamaannya regresi data panel. Nah, kita copy, terus kita balik lagi ke Word. Nah, di sini kita tinggal paste ya data hasil yang tadi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke uji hipotesis ya teman-teman. Di sini kita klik view lagi, terus kita pencet yang bagian estimate output. Nah, udah keluar nih teman-teman.
Nah, jadi ini adalah hasil dari uji hipotesis. Kita seperti biasa ya, teman-teman. Di sini kita copy, kemudian lanjut ke Word, kita tulis di sini. Nah, udah dipaste ya, teman-teman. Nah, setelah kita selesai uji semuanya, kita sekarang akan menghitung T-tabel ya, teman-teman. Nah, di sini kita masukin dulu angka-angkanya ya, teman-teman. Ini probability-nya itu 0,05. Nah, dig freedom-nya itu maksudnya tuh dikurang 2 ya, bukan minus 2. Kemudian jumlah sampelnya 35. Nah, setelah itu kita masukin rumusnya. Di sini ada rumusnya yaitu tin V, kita buka kurung probability-nya itu 0,05, terus titik koma 33 itu karena 35 dikurang 2 ya, teman-teman. Terus kemudian nah, kita udah dapat ya hasilnya untuk uji T. Kemudian kita lanjut sekarang untuk menghitung F tabel. Nah, di sini kita masukin dulu ya, teman-teman. Probability-nya berapa? Ini 0,05. Terus itu dig freedom-nya 35, kemudian jumlah sampel. Oh, ini kebalik ya, teman-teman. Jadi dig freedom-nya itu -1, kemudian jumlah sampel itu 35 ya. Ini kita masukin rumusnya dulu. Sama dengan F titik INV titik RT 0,05 titik 32. Terus kita udah dapat ya hasilnya, teman-teman. Jadi hasilnya tuh segini ya. Nah, itu yang -1 itu harusnya -2 ya, teman-teman. Nanti bisa diubah lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan ya, teman-teman. Jadi kita
udah dapat hasil untuk menghitung T tabel dan F tabel. Jadi kita masukin ke Word-nya ya teman-teman. Sekian ya, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan.